Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi forensik berjudul kecurangan terhadap organisasi. Nama kelompok kami Rizky Susanti, Hidayatur Rauf, Ilmi Norma Islami, Nabila Wahidatur, dan Nanda Sayyidah. A. Definisi kecurangan organisasi. Kecurangan organisasi yaitu perbuatan kecurangan disengaja yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan, yang berakibat merugikan perusahaan atau organisasi, baik secara finansial maupun non-finansial. Jenis kecurangan ada 4. A. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. B. Penyimpangan atas aset, penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Jenis ini paling mudah terdeteksi karena sifatnya dapat diukur atau dihitung. C. Pernyataan palsu, tindakan yang dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. D. Korupsi, jenis fraud atau kecurangan yang paling sulit terdeteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. B. Kondisi yang menyebabkan kecurangan. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dinamakan dengan segitiga kecurangan atau fraud triangle. 1. Tekanan. Manajemen atau pegawai memiliki tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau lingkungan yang membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut. Kondisi yang menyebabkan kecurangan. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dinamakan dengan segitiga kecurangan atau fraud triangle. Yang pertama yaitu tekanan. Manajemen atau pegawai memiliki tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu kesempatan. Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu sikap atau rasionalisasi. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau lingkungan yang membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut. Faktor-faktor resiko untuk kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dalam segitiga kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset memiliki 3 kondisi yang sama, namun faktor resikonya berbeda. Yang pertama, insentif atau tekanan. Sebuah insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah adanya penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Sebagai contoh, penurunan laba dapat mengancam kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pendanaan. Yang kedua itu kesempatan. Meskipun laporan keuangan dari semua perusahaan potensial dapat terjadi manipulasi, resikonya menjadi lebih besar untuk perusahaan yang bergerak dalam industri yang melibatkan penilaian subjektif dan estimasi yang signifikan. Yang ketiga yaitu sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor resiko penting dalam menilai kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Jika CEO atau manajer puncak lainnya menunjukkan dominasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan, seperti terus-menerus mengeluarkan proyeksi laba para analisis pasar, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan menjadi lebih besar.
Saya Ilmi Norma Islami akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Mengukur resiko kecurangan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menghadapi resiko kecurangan dengan merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material baik disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan dapat terdeteksi. Mengukur resiko kecurangan dibagi menjadi dua, yaitu satu, ada skeptisme profesional. Dalam menjaga skeptisme profesional ini dapat menjadi sulit, karena meskipun terdapat beberapa contoh kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang tinggi, kecurangan material jarang terjadi dibandingkan dengan jumlah audit atas laporan keuangan yang dilakukan pada setiap tahun. Yang kedua, ada berpikir kritis. Selama merencanakan audit, dalam setiap pengauditan, tim kerja harus membahas kebutuhan untuk menjaga pikiran kritis di sepanjang pengauditan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko kecurangan dan secara kritis mengevaluasi bukti-bukti audit. Materi yang terkait menghadapi resiko kecurangan. Manajemen tentunya telah memiliki program-program yang dirancang untuk mencegah, mengantisipasi, dan mendeteksi kecurangan. Namun, dalam hal ini perlu juga dilakukan pertimbangan oleh auditor, apakah program-program anti kecurangan tersebut dapat mengatasi resiko yang ada atau apakah kelemahan dalam pengendalian telah meningkatkan resiko kecurangan. Dalam hal tersebut, maka timbullah respon auditor yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ada mengubah keseluruhan pelaksanaan audit. Yang kedua, merancang dan melakukan prosedur audit untuk menghadapi resiko kecurangan. Yang ketiga, ada merancang dan melakukan prosedur-prosedur untuk mengatasi dominasi manajemen terhadap pengendalian. Dan yang terakhir, ada pemuktahiran proses penilaian risiko. Saya, Nabila Wahidatur Raudah, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. Transaction level control process yang dilakukan oleh auditor internal pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Retrospective examination yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. Investigation and remediation yang dilakukan forensic auditor yang dalam perannya menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud. Kesimpulan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Dua kategori utama kecurangan adalah kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Dengan menerapkan program-program dan pengendalian anti kecurangan, manajemen dapat mencegah kecurangan dengan mengurangi kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Untuk membantu manajemen dan dewan direksi dalam menjalankan usaha anti kecurangan, AICPA bekerjasama dengan beberapa organisasi profesi terkait, menerbitkan program dan pengendalian anti kecurangan bagi manajemen, panduan untuk membantu, mencegah, mengantisipasi, dan mendeteksi kecurangan. Resiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang dagang. Pendapatan dan beberapa akun piutang yang terkait serta akun kas biasanya sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Dan contoh dari kecurangan tersebut seperti A. Risiko kecurangan dalam laporan keuangan untuk akun pendapatan.
Ada banyak alasan mengapa pendapatan rentan terhadap manipulasi. Yang paling penting, pendapatan hampir selalu merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi. Ada pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan yang prematur, manipulasi penyesuaian pendapatan. B. Merespon salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan. Sepanjang pengauditan, auditor terus-menerus mengevaluasi apakah bukti-bukti yang didapatkan dan pengamatan-pengamatan lainnya mengindikasikan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.